Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah kiriman dari narasumberku yang bernama Indri. Hai Indri, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Cerita kali ini itu tentang seputar dunia KKN. Siapa di sini yang dulu pernah melewati proses KKN? Dan kira-kira ada cerita apa sih yang selalu terngiang-ngiang di pikiran kalian saat proses KKN yang sedang kalian jalani pada waktu itu? Boleh sharing yuk di kolom komentar. Pasti seru banget, tapi tidak dengan Indri dan teman-temannya. Karena apa? Karena mereka harus berhadapan dengan sosok-sosok tak kasat mata yang ternyata itu cukup mengganggu. Wow, penasaran bukan? Ya udah, gak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Seperti yang sudah aku sampaikan di intro, bahwa Indri dan teman-temannya ini harus berhadapan dengan sosok-sosok tak kasat mata. Dan ternyata sumbernya itu dari sebuah rumah yang mereka tempati saat mereka sedang menjalani proses KKN tersebut. Ditambah ada sebuah cerita di balik rumah yang mereka tempatin ini. Wow, mungkin kita bahas ceritanya dari awal. Sebelum Indri menjalani proses KKN, Indri itu sempat scroll di sosial media dan dia melihat keseruan-keseruan orang-orang yang sedang KKN. Ada yang sampai cinta lokasi, ada yang bisa mengulang masa-masa kecil mereka. Kan seru banget tuh ya toh. Si Indri udah gak sabar. Ditambah dia pengen punya kenalan teman baru, menambah relasi, menambah pengalaman, menambah pengetahuan. Sampai akhirnya di tahun 2018 Indri ini menjalani proses KKN. Dan nantinya dia itu akan bersama 4 temannya. Jadi total ada 5 orang di grupnya Indri. Itu menjalankan sebuah program di sebuah desa yang aku tidak bisa sebutkan karena Indri tidak memberikan izin. Dan desa ini itu posisinya ada di pelosok Jawa Timur. Wow, akhirnya hari H tiba, ya kan? Indri dan teman-temannya dari kota tempat tinggal mereka menuju ke desa ini tuh menggunakan transportasi kereta api. Begitu tiba di sana, mereka tuh dijemput sama Pak Kades dan rekan-rekannya. Hingga akhirnya mereka dibawalah menuju ke kantor kepala desa. Sampai di kantor kepala desa ini mereka disambut dengan hangat dan Indri sama teman-temannya melihat bahwa desa ini sebenarnya cantik. Masih pelosok tapi cuacanya tuh enak, terus orang-orangnya ramah, desanya bersih gitu loh. Hingga sebelum obrolan dimulai, datanglah 4 mahasiswa dari universitas lain yang juga KKN di tempat yang sama. Akhirnya mereka saling kenalan. Hingga Pak Kades mulailah obrolan di antara mereka. Pak Kades ini tanya rencananya mereka itu bakal tinggal di mana selama KKN di situ. Indri bilang begini, menurut informasi yang Indri dapatkan dari pihak universitas mengatakan kalau Indri ini diberitahu bahwa nanti mereka akan diberikan fasilitas tinggal sama pihak desa. Dan Pak Kades mengiyakan. Tapi seperti ada yang aneh sama Pak Kades ini, di mana ada sebuah raut muka seolah-olah menunjukkan Pak Kades ingin cerita tapi beliau ragu untuk memulai cerita tersebut. Sampai Pak RT itu juga menotis ke Pak Kades agar Pak Kades mulai menceritakan apa yang sebenarnya menjadi keraguan di hati beliau. Hingga Pak Kades bilang begini, sebenarnya tuh ada satu rumah yang sudah kami siapkan dan juga sudah mendapatkan izin dari ahli warisnya untuk kalian tempati selama kalian KKN di situ. Rumah ini nggak jauh dari kantor kepala desa dan nggak jauh juga dari rumah RT. Jadi kalau kalian perlu apa-apa itu mudah aksesnya, gampang. Nanti akan kami sediakan 1 motor untuk kalian mondar-mandir selama proses KKN. Tapi yang jadi masalah adalah
kami takut kalian nggak betah tinggal di situ. Sebab ada sebuah kejadian yang terjadi di rumah itu. Dan takutnya itu mengganggu. Lah si anak-anak yang total 9 orang ini kan jadi penasaran. Apa sih Pak? Ada apa? Sampai Pak Kades bilang begini. Sebelumnya Pak Kades kayak minta izin tuh ke perangkat-perangkat desa yang lain untuk bercerita. Setelah diberikan izin barulah Pak Kades nih ngasih tahu 9 anak yang bakal mau KKN di situ. Bahwa rumah itu adalah rumah milik Bu Marwah. Bu Marwah sendiri itu sudah meninggal di tahun 2017 kemarin. Jadi 1 tahun sebelum mereka datang di desa itu. Katanya sih Bu Marwah ini sakit dan banyak pikiran. Bu Marwah sendiri tuh punya 3 anak. Anak pertamanya tuh laki-laki sudah menikah dan menetap di Kalimantan. Anak keduanya tuh perempuan sudah menikah dan menetap di Jakarta. Anak ketiganya sebut saja namanya Mas Samsul. Ini tuh belum menikah dan sebenarnya itu statusnya masih menjadi seorang mahasiswa di sebuah universitas. Akan tetapi terjadi sebuah kejadian yang mana membuat Mas Samsul ini sampai masuk penjara. Anak-anak bingung dong, kenapa lah? Di pikiran anak-anak itu mungkin kasus narkoboy biasa kan. Tapi ternyata enggak. Ada kasus yang lebih wow lagi. Dan kasus itulah yang membuat Mas Samsul ini sampai harus mendekam di penjara. Dan membuat Bu Marwah ini kesehatannya menurun hingga meninggal di tahun 2017 kemarin. Sedikit informasi, rumahnya Bu Marwah ini ada 2 lantai. 1 lantai di lantai bawah itu dijadikan untuk tempat tinggal beliau bersama Mas Samsul pada waktu itu. Sedangkan lantai kedua itu dijadikan kamar-kamar kos-kosan yang khusus kos cewek. Kenapa? Karena Bu Marwah ini statusnya adalah seorang single mom. Suaminya itu sudah meninggal sejak Mas Samsul ini belum masuk di bangku SMA. Jadi yang lantai 2 itu dibangun kos-kosan biar mereka tetap ada penghasilan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan nantinya kalau kita lewat di situ bakal terlihat ada tangga yang menuju ke lantai 2. Tangga itu posisinya ada di luar rumah, di dekat teras, dekat parkiran motor. Biar apa? Biar anak kos-kosan tuh bisa langsung masuk ke kamar mereka tanpa harus masuk ke rumahnya Bu Marwah. Sedangkan lantai yang ada di dalam itu sudah ditutup. Jadi yang ada di lantai 1 tidak bisa naik ke lantai 2 kecuali masuk lewat akses tangga yang ada di luar itu. Lah, ceritanya Mas Samsul tanpa sepengetahuan Bu Marwah itu menjalin hubungan asmara dengan salah satu anak kosan yang bernama Melati. Melati sendiri adalah anak rantauan yang bekerja di di desa itu dan dia ngekos di kosannya Bu Marwah. Sampai akhirnya Melati ini itu hamidun. Lah, karena Melati hamidun, otomatis dia minta pertanggungjawaban ke Mas Samsul dong. Ya kan? Sayangnya Mas Samsul itu masih belum siap menikah. Jangankan menikah, secara finansial aja dia belum siap. Dia aja belum lulus kuliahnya. Sampai terjadilah pertengkaran nih antara Mas Samsul dan Melati. Itu didengar sama Bu Marwah, bahkan tetangga-tetangga juga dengar tuh saat mereka bertengkar. Barulah di situ Bu Marwah tahu kalau Melati ini hamil anak dari Mas Samsul. Di situ Bu Marwah kecewa banget sama Mas Samsul. Tapi ya Bu Marwah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa sepengetahuan Bu Marwah, ternyata Mas Samsul ini sudah merencanakan untuk melatih hingga hari itu tiba. Mas Samsul tuh izin ke Bu Marwah untuk tinggal di rumah temennya karena ada urusan tugas. Dan nanti itu rencananya 3 hari Mas Samsul tidak pulang ke rumah. Ya udahlah, sama Bu Marwah dikasih izin. Sampai Bu Marwah itu sempat mendengar ada suara gedobrak-gedobrak dari lantai 2. Pas Bu Marwah cek itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh. Ya udah, Bu Marwah pikir ya udah mungkin tikus atau apa gitu. Hingga tahu-tahu di keesokan harinya Bu Marwah itu mencium ada aroma yang aneh. Dan aroma itu awalnya disampaikan sama anak-anak kos-kosan yang lain, di mana sumber bau itu berasal dari kamarnya Melati. Bu Marwah naik, cek ternyata benar ada sumber bau yang gak enak. Bu Marwah turun minta tolong sama Pak RT. Pak RT sama perangkat desa yang lain ngecek lah ke situ. Sampai mereka merasa ada yang janggal, barulah polisi dihubungi. Polisi datang, kamar itu dibuka dan ternyata Melati itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa, di mana
area perut ke bawah itu sudah penuh dengan jus merah yang sangat banyak sekali dan sudah mengering juga. Kondisinya Melati itu sangat memprihatinkan, dimana terlihat ada bekas jeratan di area leher dan ada sobek di area itunya. Akhirnya jenazahnya Melati itu diotopsi di rumah sakit. Bu Marwah memberikan keterangan sesuai apa yang beliau ketahui, begitu pula dengan anak-anak kos-kosan. Pas waktu Bu Marwah bilang kalau Melati ini hamil, sedangkan hasil otopsi mengatakan bahwa tidak ada kehamilan, tidak ada janin di rahimnya Melati. Seperti entah digugurkan atau bagaimana, itu masih digali informasinya sama pihak kepolisian. Hingga akhirnya berdasarkan keterangan dari sana sini semuanya tuh mengerucut ke Mas Samsul. Sampai akhirnya polisi bilang bahwa polisi akan melakukan pencarian terhadap Mas Samsul. Bu Marwah sangat kooperatif karena Bu Marwah juga merasa anaknya itu sejak masuk ke bangku kuliah rebel sekali. Entah itu pergaulan dari efek pergaulan anaknya yang super rebel sampai anaknya terbawa ke pergaulan itu atau bagaimana, Bu Marwah nggak paham. Akhirnya Bu Marwah memberikan informasi kalau anaknya itu sempat minta izin untuk tinggal di rumah temennya. Saat dicek ternyata Mas Samsul itu berbohong. Sampai pencarian tuh selama 5 hari barulah Mas Samsul ketangkap. Dan itu ketangkapnya saat polisi itu melakukan pencarian di area hutan. Yang kalau kita mau ke desa itu pasti melewati hutan tersebut. Mas Samsul kayak ya udah lontang-lantung aja di hutan itu kayak orang stres gitu. Dibawalah ke kantor polisi. Ternyata dia tuh stresnya cuma pura-pura. Sampai akhirnya Mas Samsul dimintai keterangan dan hal ini membuat Bu Marwah itu kesehatannya menurun. Kenapa? Karena Bu Marwah tuh tidak menyangka Mas Samsul bisa melakukan itu. Kenapa? Mas Samsul ini ternyata sengaja merobek area Melati lalu mengambil dan ini menggunakan tangannya sendiri dan dibuang. Waktu ditanya nih ya sama pihak kepolisian, di mana kamu buang? Mas Samsul nggak mau jawab. Sampai detik ini mungkin tidak ada yang tahu di mana keberadaan dari anaknya Melati. Sudah dicari ke sana ke sini nggak ada lah. Sejak kejadian itu entah kenapa rumahnya Bu Marwah itu selalu terlihat ada sosok kuntilanak nangkring di balkon lantai 2. Kadang juga warga sekitar itu mendengar suara tangisan seorang perempuan yang selalu mencari dan menyebut di mana anaknya. Dan membuat rumahnya Bu Marwah ini jadi horor gitu loh. Satu persatu anak kos-kosan tuh sampai meninggalkan kos-kosannya Bu Marwah, pindah karena mereka nggak betah diganggu dengan sosok kuntilanak itu. Terus mau nggak mau anaknya Bu Marwah yang nomor 1 tuh yang ada di Kalimantan pulang lah untuk ngurus Bu Marwah karena Bu Marwah sakit-sakitan. Sedangkan Mas Samsul itu harus masuk penjara mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bu Marwah sempat sembuh, sempat sehat ya kan, akhirnya drop lagi lalu meninggal di tahun 2017. Dan membuat rumah ini tuh sempat angker, makin angker katanya Pak Kades. Terus anaknya nomor 2 yang perempuan itu pulang, membersihkanlah rumah ini, dibuat bersih, pokoknya dibuat padang lah, lampunya tuh sampai nggak pernah dimatiin. Terus rencananya mau dijual tapi nggak laku-laku. Sampai Pak Kades ini tuh dapat laporan kalau bakal ada anak-anak yang KKN di situ. Terus Pak Kades minta izin lah ke anaknya nomor 2 sebelum balik ke Jakarta. Dibolehkan, dikasih kunci. Tapi dengan syarat mereka harus tetap menjaga kebersihan. Mereka bebas mau pakai kamar yang mana aja. Itu pesan dari anaknya Bu Marwah yang nomor 2. Ya udahlah, setelah diberitahu begitu sama Pak Kades tanya, ini saya sudah cerita apa adanya, selebihnya saya kembalikan lagi ke kalian. Kalian masih mau menempati rumah itu atau kalian mau cari tempat yang lain? Tapi ya resikonya jauh. Sedangkan fasilitas kendaraan saya cuma bisa kasih 1 motor. Terserah. Kalau memang kalian mau cari tempat yang lain, adanya di desa yang lain, tapi untuk biayanya kami hanya bisa beri setengah. Jadi setengahnya pakai biaya pribadi. Itu kata Pak Kades. Cuman ya resikonya jauh. Dan mereka juga harus melewati hutan yang menjadi akses saat masuk desa ini. Nggak ada akses lain. Belum lagi nanti kalau programnya sampai malam. Itu PR banget. Sebenarnya anak-anak KKN tuh ragu mau
tinggal di situ, termasuk Indri. Hingga akhirnya mereka mutusin untuk pengen lihat dulu nih rumahnya. Pak RT bilang begini ke Pak Kades, oh yaudah Pak, sekalian nanti biar anak-anak ke rumah saya dulu buat makan siang, pasti mereka udah lapar. Istri saya sudah siapkan makanan dan minuman untuk anak-anak ini. Oh boleh Pak, silakan. Akhirnya udah nih, semua berjalan ke rumahnya Pak RT dan melewati rumah tersebut. Mereka dikasih tunjuk, memang rumahnya tuh nggak angker, nggak ada serem-seremnya. Cuman ya kalau mengingat ceritanya Pak Kades tuh ya agak merinding gitu loh. Akhirnya ke rumahnya Pak RT dulu, mereka semua makan siang. Dan total itu ada 5 laki-laki sama 4 perempuan, anak-anak yang KKN ini. Begitu selesai di rumahnya Pak RT, mereka akhirnya diantar ke rumah itu. Pagernya dibuka, pagernya tuh nggak tinggi, setinggi bahu orang dewasa. Masuklah mereka, dan mereka mulai mengeksplor satu persatu ruangan yang ada di rumah itu. Di lantai 1 itu ada 3 kamar, sedangkan di lantai 2 itu ada 8 kamar, ya kamar-kamar kos-kosan lah. Pak Kades bilang kamar nomor 4 yang paling pojok itu kamar bekasnya Melati. Bahkan mereka tuh masih bisa melihat garis polisi itu masih ada di situ. Enggak, anak-anak ini memutuskan untuk menggunakan lantai 1 aja Pak. Mereka nggak ada keberanian untuk sampai naik ke lantai 2. Akhirnya mereka gunakan 3 kamar itu dengan pembagian 2 kamar itu dikhususkan untuk cewek-cewek. Yang 4 orang tuh, 1 kamar ditempatin 2 orang. Terus yang kamar 1 itu ditempatin 3 orang lah. Yang 2 orang yang cowok-cowok itu mutusin untuk tidur aja beralaskan kasur lipat. Di situ ada kasur lipat, dipakai mereka tidur di ruang tamu. Ya udah, sama Pak Kades dipersilakan, ya udah kalian istirahat dulu, kalian bebenah. Akhirnya hari pertama itu dipakai mereka untuk bebenah. Pak Kades semuanya pada pulang nih. Dan hari makin lama kan makin sore. Selesai bebenah, mereka nongkrong lah di teras depan tuh, rame-rame sambil cerita-cerita. Dan mereka saling meyakinkan satu persatu biar nggak ada yang grundel di belakang. Kalau mereka fix nih tinggal di rumah tersebut. Apalagi rumah ini seberangnya pas itu ada toko kelontong. Jadi kalau mereka butuh apa-apa tuh enak. Hingga udah mulai azan maghrib berkumandang nih. Mereka ada yang beribadah, ada yang nonton TV. Lah si Indri ini rebahan lah di kamar. Dia sekamar sama temennya bernama Indira. Di situ Indri cerita-cerita sama Indira, dimana Indri happy dapat teman baru. Indira ini juga happy gitu loh dapat teman baru. Apalagi Indira itu naksir sama satu cowok yang dari universitas lain tuh, sebut saja namanya Niko. Ya mereka cerita-cerita gitulah sampai ketawa-tawa hingga salah satu teman mereka namanya Desi itu manggil kalau makan malam udah siap. Desi ini pintar masak kebetulan, namanya sama nih kayak aku. Makanlah mereka berame-rame itu di ruang tamu sambil nonton TV. Akhirnya piring mereka taruh lah di belakang. Rencananya tuh mau dicuci pagi aja lah. Akhirnya ya udah mereka melanjutkan aktivitas sampai sekitaran jam 1 dini hari. Si Indri itu kebangun. Kebangun kenapa? Karena Indri kebelet buang air kecil. Indri bangunin Indira tapi Indira nggak bangun-bangun. Akhirnya dia jalan sendiri tuh ke belakang. Pas dia mau masuk kamar mandi, dia tuh ngedenger ada suara air mengalir dari wastafel dapur. Lah, Indri bingung, siapa ya yang nyuci piring malam-malam? Kan udah sepakat piring dicuci pagi hari. Lah ini siapa nih yang di dapur malam-malam? Sampai akhirnya Indri tuh ngecek. Indri kaget bukan main, sampai kakinya tuh nggak bisa gerak saking takutnya. Karena Indri tuh ngelihat ada seorang perempuan yang penampilannya itu seperti kuntilanak lagi nyuci piring di situ. Seketika Indri tuh mencium ada aroma yang aromanya tuh nggak sedap mak, katanya Indri. Kayak aroma nggak sedap kecampur bau melati, amburadul ambunya. Akhirnya di situ Indri cuma ngejar sampai dia dikejutkan lah sama temen cowoknya, sebenarnya namanya Burhan. Burhan ini ngejutin Indri dari belakang. Indri, astaga, si Indri kaget kan. Burhan, kamu tuh ya ngaget-ngagetin orang aja lah. Burhan juga bingung kenapa Indri berdiri di situ sambil lihat ke arah dapur. Terus Burhan lihat nih ke arah dapur. Wih, piring udah bersih semua tuh. Artinya kan apa yang dilihat Indri itu nggak halu. Memang ada orang lagi cuci piring di situ. Burhan nyamper tuh sama Indri, sempat ditahan, tapi Burhan apaan sih Indri? Dicek emang piring-piring mereka tuh udah bersih.
Indri bingung, Indri ikut masuk di situ. Seketika bulu kuduknya Indri ini merinding dia. Ya Allah, apa ya tadi ya yang aku lihat apa ya? Terus akhirnya Indri bilang, "Hai udahlah Han, aku kamar mandi dulu, kamu tungguin aku ya," gitu. Pas Indri ke kamar mandi, dia tuh sempat ngedengar ada langkah kaki. Indri teriak, "Burhan, jangan tinggalin aku, tunggu aku bentar aja," gitu. Akhirnya Indri keluar nih dari kamar mandi gitu. Pas Indri cek, Burhan tuh udah nggak ada. Burhan udah masuk kamarnya. Terus ini berarti dari tadi dia sendirian lah. Seketika Indri mencium aroma yang tadi dia cium. Beng gitu, aroma anyir ketampur bunga melati. Dia langsung lari lah ke dalam kamar. Pintu kamar tuh dia tutup, dia langsung naik ke atas kasur. Begitu dia mau mencoba memejamkan mata, tiba-tiba dari balik jendela dari samping. Jadi di samping kanan kirinya rumahnya Bu Marwah itu ada space kayak gang kecil gitu loh, pemisah antara rumah beliau dengan rumah tetangganya. Di situ ada jendela. Lah, Indri itu bisa melihat dengan jelas kalau ada orang lewat di gang itu sambil menangis dan seolah-olah kayak ini orang lagi sedih banget. Di gang itu kan dikasih lampu. Jadi otomatis dari gorden jendela itu kita bisa ngelihat siluetnya. Indri di situ langsung nangis lah. Tangisan inilah yang didengar sama teman-temannya. Semuanya pada ngumpul ke kamarnya Indri, tanya, "Indri, kamu kenapa?" gitu. Bingung kan mereka. Indri di situ bilang, aku takut. Aku tadi ngelihat kuntilanak." Indri bilang gitu ke teman-temannya. "Ah, jangan marah, beneran." Saking takutnya Indri gak mau tidur di kamar. Indira nggak mau tidur di ruang tamu. Akhirnya ya udahlah, Indri yang tidur di ruang tamu bareng 2 temen cowoknya. Pakai pembatas gitu. Indri bilang jangan macem-macem ya gitu. Lah kata temen-temennya, mereka tuh dengar dari omongan warga. Kalau ternyata warga itu kerap banget tuh mendengar suara tangisan kan. Yang katanya cari anaknya lah, suara tangisan cewek merintih lah segala macem. Itu digosipin tuh sama 2 temen cowoknya yang nggak tidur. Akhirnya Indira bangun. Indira bilang, "Udah yuk tidur yuk, besok kita mau program nih hari pertama, kita harus fresh." Ya udah tidur nih mereka. Udah asik-asik tidur nih ya kan. Tiba-tiba si Indira itu teriak-teriak, dia keluar dari kamar. Terus dia sambil gini-gini, tolong gitu kan. Ditanya dong sama teman-temannya, semuanya pada bangun. Tanya, "Kenapa? Kamu kenapa? Tadi ada yang peluk aku dari belakang, aku kira Indri, gak taunya kuntilanak, tolong, takut banget itu, apa itu," gitu. Terus suara teriakannya Indira ini didengar sama warga yang lagi ronda. Mereka pada teriak-teriak tuh, tanya kenapa gitu. Akhirnya dibuka pintu lah sama Indri. Mereka semua masuk. Seketika entah kenapa hawanya tuh dinginnya aneh banget. Terus warga ini masuk tanya, Indira cerita. Indri akhirnya juga cerita. Si 2 orang yang lagi ngeronda ini tiba-tiba keluar, lari tuh mereka. Lari gak tahu lari kemana. Terus habis itu gak ada yang balik ke rumahnya Bu Marwah. Di situ 9 anak ini putuskan untuk gak tidur karena itu juga nanggung banget. Bentar lagi azan subuh berkumandang. Mereka mau tidur juga, ya udahlah kita gini aja, berjaga aja. Yang cowok-cowok pada bikin kopi di dapur. Terus balik lagi cerita-cerita, berusaha untuk menghilangkan aura-aura horor lah di rumah tersebut. Hingga pagi tiba, mereka melakukanlah aktivitas mereka di hari pertama. Selesai program hari pertama, mereka pulangkan siangnya untuk beristirahat. Dan di rumahnya Bu Marwah itu sudah ada makanan. Di pikiran mereka, mungkin ini dari Bu RT kali ya. Soalnya Bu RT itu kan masakannya enak, terus beliau suka masak, beliau baik. Suka berbagi makanan. Bahkan sarapan tadi aja diantar sama Bu RT. Makanlah mereka di situ, ya kan. Pas lagi asik-asik makan, entah mereka halu atau gimana, makanan yang mereka makan itu tiba-tiba rasanya aneh. Pas mereka lihat ke dalam piring mereka, itu ternyata isinya sudah berubah jadi ulat, kecoa, dan aneka hewan melata. Itu masuk ke dalam mulut mereka. Spontan mereka langsung lari ke kamar mandi. Ada yang lari ke wastafel, ada yang lari ke depan untuk memuntahkan apa yang mereka makan tadi. Semuanya pada buta-buta kayak geli-geli sendiri. Aduh, ini udah ada yang masuk perut, udah ada yang gini.
Terus Bu RT baru datang bersama ibu-ibu kader yang lain bawa makanan. Lah makanan itulah yang bakal mau dikasihkan ke mereka. Terus makanan yang mereka makan tadi dari siapa dan kok tiba-tiba bisa berubah seperti itu, padahal tadi makanan yang menggiurkan. Mereka di situ akhirnya setengah lemes ya, cerita ke Bu RT. Bu RT langsung telepon Pak RT yang masih kerja. Terus Pak RT bilang gini, yaudah langsung aja telepon Pak Kades. Pak Kades dan beberapa stafnya datanglah ke rumahnya Bu Marwah untuk bertanya lebih jelasnya ke 9 anak yang KKN ini. Ada apa? Mereka cerita satu persatu versi mereka. Sampai akhirnya Pak Kades bilang begini, ya sudah, ini gimana? Kalian masih mau tinggal di sini atau gimana? Atau kalian bisa tinggal di kantor kantor kepala desa, tapi resikonya ya tinggal di bagian belakang. Cuman tembok belakang dari kantor kepala desa ini itu bersebelahan dengan area pemakaman warga sekitar. Mereka malah jadi bingung, kan? Akhirnya mereka putusin, udah Pak, saya bermalam dulu aja. Kami bermalam dulu aja di sini Pak, nggak apa-apa. Yaudah nih, udah enakan. Apa perlu saya panggilkan dokter? Nggak usah Pak, nggak usah. Semuanya disuruh minum air degan. Setelah enakan baru tuh makan masakan dari Bu RT sambil ditemenin Bu RT dan ibu-ibu yang lain. Saat mereka lagi asik makan, ibu-ibu yang lain ini masih pada ngegosip tentang rumah ini. Yang katanya kamarnya Melati itu kenapa sih nggak langsung dibersihkan aja? Kenapa sih nggak langsung didoain aja? Kenapa sih masih dibiarkan seperti itu? Artinya kamarnya Melati itu masih berserakan seperti saat kejadian yang dialami sama Melati terjadi. Belum dibersihkan, belum diapa-apain. Mereka makin bingung kan ya, mau pindah, uang ngepres, terus jaraknya jauh juga. Tapi kalau nggak pindah ya begini resikonya. Hingga mereka berusaha untuk kuat-kuatin tuh ya. Masih hari pertama. Akhirnya selesai makan, mereka kembalilah ke tempat program KKN mereka. Habis itu mereka baru pulang itu sekitaran 6:30. Dan Pak RT itu menyusul ke tempat itu sambil memberitahu bahwa makan malam sudah siap, tapi belum diantar ke rumahnya Bu Marwah karena mereka belum pulang dan ibu-ibu nggak ada yang berani kalau mereka belum pulang gitu. Ya udahlah, mereka diminta pulang sama Pak Kades. Malam kasihan juga kan, kena angin malam. Pulanglah mereka ke rumahnya Bu Marwah. Begitu tiba di rumahnya Bu Marwah itu ternyata barengan sama ibu-ibu yang ngantar makanan. Tapi ibu-ibu ini nggak mau masuk. Jadi makanan tuh langsung diserahkan ke mereka. Ya mereka lah yang bawa masuk. Ibu-ibu langsung pulang. Masuklah mereka. Dan itu bertepatan dengan malam Jumat. Entah malam Jumat apa, Indri nggak tahu. Pokoknya malam Jumat. Acara televisi tuh horor. Indri inget banget. Sambil makan, Indri nonton televisi, ya kan, yang berawal cerita-cerita seru, konten-konten kayak gosip-gosip. Makin malam kok mereka ini malah susah tidur. Si Indira itu nggak mau tidur di kamar karena dia masih parno dengan sosok kuntilanak yang peluk dia dari belakang. Dan teman-teman yang lain juga ikutan parno akhirnya. Hingga semuanya pada sepakat untuk tidur di ruang tamu. Iya, jadi semuanya pada ngegrombol di ruang tamu. 2 anak yang tidur di ruang tamu cowok ini pada protes. Kenapa sih kalian tuh malah ikutan tidur di sini? Udah tidur aja di kamar kalian, nggak ada apa-apa. Karena mereka semua pada bersikeras ya. Ya udahlah, ya kita tidur rame-rame aja di sini. Oke, fine gitu ya. Udah nih satu persatu tuh udah ada yang mulai merem. Sampai akhirnya adalah si Desi ya, temennya Indri tuh. Dia tuh posisinya perutnya mules. Entah dia kebanyakan makan sambal atau gimana, pokoknya perutnya mules. Dan dia tuh mau pergi ke kamar mandi. Si Desi ini tuh jelas banget. Dia tuh ngelihat Indri di dapur lagi bikin teh. Setiap Desi tanya selalu dijawab sama Indri. Jadi si Desi itu yakin banget kalau itu Indri. Sampai dia tuh nggak menyadari pas waktu dia bangun jalan ke kamar mandi itu Indri ada nggak di posisi tidurnya. Karena mungkin masih ngantuk matanya ya kan. Ya udah dia masuk kamar mandi tuh. Di dalam kamar mandi juga masih ada obrolan nih antara mereka. Hingga si Desi selesai dari kamar mandi, dia keluar. Dia tuh nggak ngelihat Indri di dapur, tapi dia juga tidak mendengar ada langkah kaki Indri yang jalan ke depan. Si Desi nggak mau ambil pusing, dia langsung ke depan.
Pas dia sampai di ruang tamu ternyata Indri itu tidur. Oh ya mungkin Indri tidur lagi kali ya. Dia masih positive thinking. Hingga pas dia mau rebahan, dia tuh melihat ada seorang perempuan. Seorang perempuan itu siluetnya tertangkap dari kaca teras. Jadi seorang perempuan ini kayak naik gitu loh ke tangga lantai 2. Tek, tek. Langkahnya itu kedengeran. Entah saking heningnya malam itu atau bagaimana. Si Desi ini tipe orang yang kepoan. Dia ngintip nih dari balik jendela. Ternyata ada seorang perempuan, ya seperti manusia pada umumnya, dia naik ke lantai 2. Terus Desi keluar dong. Ya kan, Desi keluar. Desi sedikit tanya, Mbak, maaf ya, cari siapa Mbak? Di atas gak ada orang. Dimana Desi itu mendapat sautan dari atas kalau dia itu, si perempuan ini cuma mau ngambil barangnya yang ketinggalan di kosan itu. Oh, ya udah Mbak, ya udah ambil aja kalau memang masih ada yang ketinggalan. Pas Desi mau masuk, ketemu lah sama orang yang lagi ronda. Dipanggil dong Desi, loh Mbak Desi kok ada di luar belum tidur? Oh tadi mau tidur Pak, habis dari kamar mandi. Cuman tadi ini ada Mbak kosan mungkin yang mau ngambil barangnya. Katanya ketinggalan Pak di kamarnya. Hah? Anak kosan Mbak? Siapa? Nggak tahu Pak, barusan aja naik. Katanya mau ngambil barang. Mbak, saya kasih tahu ya. Nggak ada anak kosan yang barangnya ketinggalan. Orang sudah dipastikan kalau kamar-kamar di kosan itu semuanya sudah bersih kecuali kamarnya Mbak Melati. Hah? Yang benar Pak? Beneran. Lah terus tadi Mbak itu siapa? Ya nggak tahu. Nah ketika mereka lagi ngobrol di bawah, tiba-tiba semuanya tuh mendengar suara cekikikan dari lantai 2. Dan pas waktu mereka melihat ke atas, si Desi melihat ke atas juga, di situ ada seorang perempuan yang wujudnya itu sudah menyerupai kuntilanak, ketawa melihat ke arah mereka. Desi bilang, loh kok orangnya jadi kuntilanak Pak? Si orang-orang ini pada lari. Desi masuk, pintu dibanteng. Teman-temannya pada bangun. Tanya dong, Des, kenapa sih bikin kaget aja? Ada kuntilanak, kata Desi gitu. Si teman-temannya nggak percaya, akhirnya semuanya ngecek. Pas mereka keluar, ternyata bener aja dong, kuntilanak itu masih ada di lantai 2. Akhirnya semuanya masuk, dan pas mereka ada di dalam nih ya, mereka tuh bener-bener nggak ada yang bisa tidur. Mereka ketakutan. Terus sinyal ponsel mereka itu tiba-tiba nggak ada, hilang. Padahal itu mereka mau menghubungi Pak RT atau Pak Kades atau siapapun yang bisa dihubungin lah. Orang situ, mereka mau minta bantuan. Akhirnya mereka putusin untuk keluar. Kita keluar aja yuk, kita keluar aja yuk. Tapi kalau kuntilanak itu masih ada gimana? Udah bodo amat, pokoknya kita keluar aja dulu dari rumah ini. Pas mereka mau keluar ya, mereka pada berdiri ini ya. Pintu tuh kebuka. Gitu, kok bisa ya? Padahal nggak ada suara ceklekan atau apa, pintunya buka. Tiba-tiba pas mereka mau mendekat, pintu itu ketutup kebanting gitu. Perwak. Mereka coba buka, gak bisa itu. Mereka gak bisa keluar malam itu. Jadi semalaman mereka tuh mau minta pertolongan, gak bisa karena pintunya ketutup dari dalam. Sampai pagi gak ada yang berani beranjak dari ruang tamu. Hingga akhirnya Pak RT itu baru datang. Karena apa? Karena Pak RT dapat laporan dari orang yang ronda semalam. Itu Pak RT mau berangkat kerja. Pak RT sempetin datang. Dan pintu itu terbuka. Pintu itu bisa dibuka sama Pak RT. Mereka semua gak ada yang tidur. Matanya tuh sampai penampilan mereka kacau. Pak RT tanya, kalian kenapa kok kayak gini nih, kenapa? Di situ mereka bilang, Pak, semalam kami didatangi kuntilanak, Pak. Kami nggak bisa keluar dari rumah ini, Pak. Sinyal HP kami nggak ada yang muncul, Pak. Kami mau keluar nggak bisa, Pak. Lah pintunya aja bisa saya buka. Kalian jangan sembrono loh ya. Kalian harus kunci pintu, Pak. Beneran, Pak. Semalam tuh pintunya nggak bisa kami buka. Dan itu udah nggak kami kunci, Pak. Terus akhirnya Pak RT bilang begini, tunggu di sini ya, saya panggilkan warga yang lain buat nemenin kalian. Sekarang kalian siap-siap nih untuk program. Kalian mau program atau berhenti dulu sehari? Gimana Pak, ya bingung. Semuanya pada bingung tuh. Sampai akhirnya Pak RT manggil warga yang lain untuk datang menemani mereka. Mereka bersiap-siap. Sampai di tempat program itu ketemu sama Pak Kades. Dan mereka akhirnya berubah pikiran. Pak,
kayaknya kalau kayak gini terus kami nggak kuat Pak tinggal di rumah itu Pak. Kami gimana kalau tinggal aja di belakang kantor kepala desa, gak apa-apa wis Pak, deketan sama makam. Yang penting jangan di situ Pak, karena sosok itu cukup mengganggu Pak. Beneran, gak apa-apa kalian tinggal di situ. Gak apa-apa Pak, daripada kami nggak bisa tidur tiap malam Pak, mendingan kami tidur di belakang kantor desa aja Pak. Ya udahlah, Pak Kades mengizinkan. Akhirnya mereka ditemenin untuk mengemas barang-barang mereka, dan di hari kedua ini tidak ada program dulu karena mereka harus pindahan juga di belakang kantor kepala desa. Pindahlah di situ. Wow, itu aromanya tambah semraut. Karena apa? Karena dekat sama pohon-pohon Kamboja. Tapi mereka berpikir bahwa oh, mendingan tidur di sini aja kali ya, lebih aman. Tapi kenyataannya tidak. Justru mereka bertemu dengan banyak sekali sosok-sosok yang seharusnya tidak mereka lihat. Mulai dari sosok pocong yang wajahnya itu hancur sebelah, mulai dari sosok pocong yang kain kafannya hitam, mulai dari hantu anak kecil tapi wajahnya tua, terus ada sosok gede. Mereka benar-benar diganggu selama proses KKN di desa itu. Hingga akhirnya Pak Kades bilang begini, wes kalian cari tempat yang lain aja. Otomatis di luar desa, karena tidak ada warga desa yang bisa minjemin rumah mereka. Itu mereka benar-benar dilema. Dan itu sudah masuk minggu kedua. Mereka selalu laporan diganggu ini. Terus akhirnya mereka memohon untuk dipertimbangkan kembali. Akhirnya Pak Kades mendatangkan seluruh warga di desa itu, di dusun itu, untuk ngumpul di kantor kepala desa. Ngumpullah mereka, dimana Pak Kades bilang kalau anak-anak KKN ini butuh tempat tinggal. Mereka tidak bisa tinggal di rumahnya Bu Marwah ataupun di belakang kantor kepala desa. Dan warga itu tidak keberatan, tapi kalau untuk nampung semua tidak bisa. Jadi ada yang tinggal di rumahnya ini, ada yang tinggal di rumah ini, ada mencar. Pokoknya masih satu desa. Anak-anak ini nggak keberatan. Ya udahlah, akhirnya diputuskan bahwa mereka tetap tinggal di desa itu, tapi di rumah yang berbeda-beda. Karena ya nggak ada satu orang yang bisa nampung mereka dengan jumlah 9 orang ini. Ya udah wis, akhirnya KKN itu tetap berlangsung sampai mereka selesai. Ya masih mereka tetap sering dikasih penampakan ini itu, tapi ya mereka tidak seintens yang mereka alami saat tinggal di rumahnya Bu Marwah, berhadapan dengan sosok kuntilanak yang kemungkinan itu sosoknya Melati, Khorinya Melati, ataupun sosok-sosok yang selalu mereka lihat yang menampaki mereka saat mereka tinggal di belakang kantor kepala desa. Ya paling ya ketika mereka pulang malam, saat melewati hutan, itu mereka melihat ada sosok tinggi besar berbulu lebat, baunya nggak enak. Atau kadang mereka saat melewati rumahnya Bu Marwah itu kerap mendapati ada sosok kuntilanak berdiri membelakangi area jalan, seperti yang mereka lihat. Cuman ya hanya sebatas itu gitu loh, nggak ya sampai intens berinteraksi seperti sebelum-sebelumnya. Dan mereka bersyukur mereka masih bisa menyelesaikan KKN di desa itu, terus kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Jadi pada intinya saat menjalani proses KKN ini, Indri dan ke-8 temennya itu cukup effortnya apa ya, mereka harus berhadapan dengan sosok-sosok yang tidak seharusnya mereka temui itu loh. Dan baru kali itu Indri merasakan ada interaksi, bisa berinteraksi dengan sosok tak kasat mata yang awalnya Indri itu kira hanya ada di film horor, tapi kini dia jumpai saat dia menjalani proses KKN di desa itu bersama teman-temannya. Wow. Dan pesannya Pak Kades itu kepada mereka tuh bilang begini, sebenarnya mau kamu tinggal dimanapun, kalau mereka lagi apes, kamu bakal bisa berinteraksi sama mereka. Tapi itu tergantung kamu. Kamu bisa membawa diri dengan baik atau tidak. Selama kamu bisa membawa diri dengan baik dimanapun kamu berada, masih kamu diganggu dengan barang-barang seperti ini, insya Allah selamat. Kecuali kalau kamu berbuat jahat.
pasti ya tetap terus diganggu, dan ya mereka akan tetap terus mendatangi kamu untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi selama ini kan kamu berbuat baik. Jadi ya sosok-sosok itu ya paling hanya ingin menampakkan wujudnya aja. Anggap aja lagi apesnya mereka sampai kalian bisa melihat wujud mereka. Ya yang penting banyak-banyak berdoa, jaga diri, jaga sikap, jaga tutur kata. Mau kalian berada dimanapun, kalian pasti akan bertemu dan berhadapan sama sosok-sosok seperti mereka. Ya anggap aja itu menjadi pembelajaran atau pelajaran baru dalam hidup kalian, bahwa sejatinya kehidupan kita itu akan terus berdampingan dengan kehidupan mereka. Tapi yang jelas, orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi hubungannya dengan dunia, dan itu adalah horing-horingnya mereka aja. Pokoknya jangan takut, karena derajat manusia itu lebih tinggi daripada mereka. Itu katanya Pak Kades, bagus, dan aku setuju. Oke. Itu tadi ceritanya Indri. Menurut kalian bagaimana? Coba kalian tulis aja pengalaman kalian atau pendapat kalian tentang ceritanya Indri di kolom komentar. Dan buat Indri beserta teman-temannya yang lain, terima kasih banyak atas izin yang telah diberikan, sehingga aku bisa membagikan cerita ini di YouTube Black Diary. Ini cerita seru banget, bagus banget, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Oke, kalau gitu aku akhiri dulu video hari ini. Dan buat kalian yang belum support aku, ayo support aku dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah, biar kalian tidak ketinggalan saat aku upload video. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, lalu like video aku dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton video aku. Ya dah, aku Desi pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.